Benda peninggalan kuno ditemukan di Dusun Kepatihan, Desa Kebon, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Benda diduga bahan prasasti diperkirakan peninggalan Hindu-Buddha era kerajaan Mataram kuno hingga Majapahit. Benda berbahan batu andesi tersebut sudah pecah menjadi 3. Berikut adalah hasil penelusuran situs dan sejarah bersama Nganjuk TV di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah, seperti ini. Ini kelihatannya prasasti. Prasasti yang sayang tidak kurang dikenal oleh warga. Apa di sini ada tulisannya belum? Kita belum tahu. Coba kita nanti kita buka atau lihat dulu. Awalnya batu diduga bahan prasasti ditemukan di pekarangan warga dalam kondisi tergeletak dan masih utuh. Panjang sekitar 2 meter, lebar 1 meter dan tebal 40 cm. Bentuk balok mengerucut, bagian bawah dibentuk lebih kecil seperti bentuk kaki prasasti pada umumnya. Setelah kita berputar-putar, ternyata ada beberapa benda yang kita temukan. Ada batu lumpang, ada batu-batu kuno ukuran besar-besar yang sudah pecah-pecah. Ternyata dulu informasi warga ini diduga ini sebagai batu prasasti era kerajaan Hindu-Buddha atau era klasik yang di wilayah di Ponorogo pada masa itu. Dan ini sayang, batu ini sudah patah jadi 3. 1, 2, dan 3. Cuman ini kita nggak bisa angkat 1 untuk kita balik biar tahu tulisannya bagaimana. Sebabnya apa? Cukup berat kalau kita coba untuk mengangkat juga nggak kuat untuk mengangkat. Untuk membalik aja kita nggak muat. Sebabnya batu ini cukup tebal, cukup besar, dan batu ini menggunakan batu kali ya, batu andesit atau batu gunung, Pak. Beberapa tahun kemudian, benda kuno ini tertimpa batang pohon randu hingga patah menjadi 3 seperti kondisi sekarang ini. Wes, menetak sih Mas. Yang penting iso tek ngene. Kita butuh tenaga hanya 2 orang. 2 orang ini mewakili hampir 5-6 orang. Tenaganya harus diproses untuk mengangkat batu hanya segini di tengah. Cukup berat. Napasannya tersengal-sengal. Nah, kita akhirnya tahu di balik batu yang di bawah. Kita coba dilihat dari dekat. Ternyata batu ini kemungkinan akan dijadikan prasasti, akan dibuat prasasti, tapi kelihatannya belum selesai dijadikan prasasti, tidak diteruskan. Entah itu apa alasannya, kita belum tahu. Apakah ini hanya ditulis yang paling atasnya saja, yang bawahnya belum selesai, akhirnya ditinggal oleh penulisnya. Kalau orang dulu itu nyebutnya seorang Citraleka. Nah, Citraleka ini seorang penulis sastra atau penulis prasasti-prasasti pada era Hindu-Buddha yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang ada di kerajaan. Khususnya itu biasanya rata-rata menulis tentang tanah perdikan. Pelan-pelan kita kembalikan lagi. Mas tangannya Mas. Jatuhkan blek. Nah, udah. Alhamdulillah kita sudah menjatuhkan. Kita kembalikan ke posisi lagi.
batu yang diduga prasasti ini terpotong dari 3 menurut warga. Terpotong atau pecahnya jadi 3 ini informasinya itu ketika masyarakat itu nebang kayu jati, akhirnya kayu itu roboh mengenai batu yang diduga prasasti ini. Akhirnya sekarang patah dan hingga sekarang masih seperti ini bentuknya dan tidak berubah dari tempatnya, atau apakah ini masih in situ, dan kemungkinan apa di sini dulu sebagai tanah berdikan yang diberikan oleh raja untuk daerah sekitar sini. Ikut terus dengan kami tentang sejarah di wilayah Ponorogo dengan Nganjuk TV. Kalau warga ini nyebutkan apa, Mas? Watu Gilang. Watu Gilang. Maksudnya Watu Gilang? Ya nggak tahu, dari nenek tuh ya cuma Watu Gilang kan gitu. Ya nggak tahu, kalau warga itu kan nggak tahu. Taunya cuma ini batu nisan kan gitu loh. Nggak tahu kalau situs sejarah yang nggak tahu. Terus batu ini bisa patah jadi 3 itu apa sebenarnya? Sebabnya itu waktu dulu sebetulnya utuh. Ini ada penebangan pohon jati. Ini yang pohonnya induknya masih ada. Itu salah satu rantingnya yang besar itu jatuh tepat di batu. Jadi patahnya itu kena rantingnya pohon jati. Mungkin Mas, selain ada batu ini ditemukan apa aja, Mas, di sekitar sini? Selama ini belum ada penemuan, belum ada. Kayak batu-batu kuno gede-gede, batu bata. Batu-batu sementara batunya belum, kalau kelihatan dulu di sekitaran perbatasan Japan Kadipaten yang nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini tuh masih ada batu, sekarang sudah terkubur, ditanam sama bangunan baru, selokan baru. Selain batu diduga bahan prasasti, pemilik pekarangan juga menemukan 2 bilah keris. Keris-keris tersebut yang satu disimpan di rumahnya, satu lagi dibawa saudaranya yang ada di Madiun. Kita sudah masuk rumah. Di sebelah batu yang ditemukan, batu diduga sebagai batu prasasti, kita langsung melihat pusaka yang pernah ditemukan oleh warga pemilik tanah atau pemilik batu yang diduga sebagai prasasti. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, ini pusaka yang beliau temukan, dan ini sudah dikasih kerangka dan pegangannya. Nah, kita coba, biar nanti beliau sendiri yang buka, bukan saya, tapi beliau. Saya belum berani kalau bukan beliau dulu ya. Harusnya ini hak beliau untuk membuka pertama. Beliau ini sekarang yang betul-betul pemilik, dan sekaligus beliau ini yang menemukan pusaka. Pusakanya jenisnya keris. Kerisnya Madiun. Tumbak ya? Kerisnya sih udah, Ya. tapi ini saya jangkung. Oh, jangkung. Ini jangkung. Nah, oh, seperti itu bentuknya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini salah satu pusaka yang ditemukan, yang benda ini. Sayang yang kerisnya dibawa orang lain, tapi yang tinggal satu ini yang dibawa oleh beliaunya. Dan kita mencoba untuk melihat, ingin melihat secara pribadi, untuk ingin megang. Boleh Pak yang megang Pak ya? Jadi kalau pegang, maksudnya kalau cekel. Yeah. Jadi kalau tinggali, jadi kalau buka. Kita mau coba ya, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Cukup unik ya, cukup unik bentuknya. Dan ini kurang lebih sekitar, tidak ada sekitar 30 cm, nggak ada.
Pak niki pas nemokne niki pas jenengan apa, Pak? Niku sing nemokne niku kan bapak. Nggih, oh bapak. Nggih. Niku wonten sor selo niku. Tuh ngadepe selo niku. Nggih, niki kan banon. Nggih, Pak Terus Boto. niki terus lebet mriki terus dhuwure banon malih. Oh, ngoten. Tidak banon. Berarti ternyata yang menemukan tuh orang tua beliau. Siapa namanya, Pak? Nah, bapak ini? Pak Suyut. Pak Suyut. Ternyata Pak Suyut itu penemu pertama, akhirnya sekarang diberikan oleh putranya ya. Nggih, Pak Karno. Pak Karno, dan ini disimpan hingga sekarang, dijadikan benda peninggalan sejarah ya oleh beliau dan dijaga oleh keluarga dan sampai hilang ya Pak. Nggih. Ini sebagai pusaka sejarah dari era klasik Indo-Buddha, wilayah Ponorogo pada masa kerajaan Indo-Buddha pada masa itu. Nek kerisnya niku Mantap. mripane niku Polisi Madiun. Oh gitu. Niku kan mriko niku langsung jujuk ning nggen kula. Oh ngoten. Nggih mendhet niku. Terus ya diparani nggih enten. Oh, ternyata awal mulanya itu mimpi salah satu Nggih, yang orang Madiun. Nah, informasinya yang orang Madiun itu mimpi di situ ada, di bawah batu besar itu ada pusaka, dan akhirnya beliau datang ke sini langsung dan diangkat batu, diduga batu prasasti itu. Akhirnya ternyata ditemukan 2 pusaka, yang keris itu dibawa, yang jangkungnya ini dibawa bapaknya beliau, Pak Suyut atas namanya pertama. Mantap. Sayang sekali pada tubuh batu tidak ditemukan goresan bekas tulisan sehingga sulit dipastikan benda tersebut sebagai apa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.